Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa, bertemu di momen-momen terindah dan terbaik yaitu Ramadan. Kesempatan kali ini saya memberikan tema pertemuan kita ini adalah bahagia kepadanya. Kalau bahasa Anda sekarang, aku padamu. Aku padamu. Bahagiaku padanya. Apa maksudnya? Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Mari coba kita menjawab satu pertanyaan. Seberapa banyak orang sering bicarakan Syahrul Ramadan, Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Kan begitu ayatnya di Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Lalu kemudian kita juga sering mendengar bahwa Ramadan saatnya kita mengkhatamkan Quran. Saatnya kita banyak berinteraksi dengan Quran. Namun kemudian timbul pertanyaan, seberapa banyak kita harus baca Al-Quran? Seberapa banyak kita harus baca Al-Quran? 1 juz sehari kah? 2 juz sehari kah? Atau batasan-batasan yang dia terbatas oleh angka-angka tadi? 1, 2, 3, 5, 10 juz. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara tentang bagaimana atau seberapa banyak kita harus membaca Al-Quran, maka jawabannya adalah sebanyak kebahagiaan yang ingin kita dapatkan. Berapa banyak kebahagiaan yang ingin kita dapatkan, maka sebanyak itulah Quran harus kita baca. Quran harus kita bergaul dengannya. Kita berinteraksi dengan. Jadi bukan angka yang membatasi interaksi kita dengan Al-Quran. Tapi kebahagiaan yang kita inginkan. Itulah yang menjadi batasannya. Dan tidak ada kebahagiaan yang berbatas. Semua orang ketika bicara kebahagiaan, dia tidak ingin kebahagiaan yang berakhir. Maka, adakah di antara kita yang tidak ingin bahagia? Pastinya tidak ada. Semua manusia ingin bahagia. Bahkan ingin bahagia selamanya. Sepanjang hidupnya. Namun, saat ditanya bagaimana caranya, atau apa yang akan membuat dia bahagia, maka mungkin sebagian besar orang akan menyebutkan semua hal yang bersifat kebendaan. Ya. Saya bahagia kalau kaya, saya bahagia kalau punya rumah mewah, saya bahagia kalau punya istri atau suami yang baik, saya bahagia kalau punya anak, saya bahagia. Semua kebendaan, semua keduniaan, semua kemakhlukan. Semua sifatnya material. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT. Apapun yang menyebabkan kebahagiaan sangat ditentukan dari definisi kita tentang bahagia itu. Jika bahagia itu ada di mata kita, maka apapun yang menyenangkan mata kita, apapun yang senang kita lihat, maka itu akan membuat kita bahagia. Jika bahagia itu ada di telinga, maka apapun yang bisa menghibur dan memanjakan telinga kita, itu akan membuat kita bahagia. Tapi jika bahagia itu ada di hati, ada di jiwa, maka semua yang bisa menyenangkan hati dan jiwa, menenangkan hati dan jiwa, menenteramkan hati dan jiwa, mendamaikan hati dan jiwa, menyejukkan hati dan jiwa, maka itulah kebahagiaan hakiki. Itulah kebahagiaan sebenar. Allah mengatakan dalam surat Ar-Ra'du ayat ke-28, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dzikrillah. Allazina amanu wa tatma'innu qulubukum mohon maaf. Wallazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman adalah orang yang hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah.
Dan ingatlah, hanya dengan mengingati Allah, hati kita menjadi tentram, menjadi itmi'nan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, ketentraman hati bagi yang beriman adalah saat Allah selalu di dalam ingatannya. Dan tentram itu menjadi sebab sekaligus menjadi buah dari kebahagiaan. Jadi ketentraman dia menjadi sebab kebahagiaannya, tapi sekaligus buah dari kebahagiaannya. Dengan sebab ketentraman, karena sebab tentram hatinya, maka kebahagiaan itu datang kepadanya. Dan karena dia sudah bahagia, karena kebahagiaan yang sudah dia miliki itu, maka ketentramannya pun akan bertambah selain dari ketentraman yang sudah dia miliki sebelumnya. Jadi ketentraman hati menjadi penyebab datangnya kebahagiaan, dan ketika kebahagiaan itu datang menjadi penyebab bertambahnya ketentraman. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, Al-Quran adalah sarana kita untuk mengingat Allah. Sebab Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah. Melantunkan Al-Quran berarti kita sedang melantunkan perkataan Allah. Bahkan ketika kita melantunkan Al-Quran, seakan-akan kita sedang berbincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat dan interaksi pada yang dicintai, mengingat dan berinteraksi dengan yang dicintai, maka akan menenteramkan hati dan jiwa. Itulah bahagia yang sejati dan hakiki. Maka ketika kita mengingat dan kemudian kita berinteraksi dengan yang kita cintai, maka itulah menyebabkan kebahagiaan bagi kita. Dan jika yang kita cintai itu adalah Allah, maka mengingat dan berinteraksi dengan Allah akan membahagiakan kita. Dan mengingat serta mencintai Allah, berinteraksi dengan Allah adalah dengan cara berinteraksi dengan Al-Quran. Karena berinteraksi dengan Al-Quran berarti kita sedang mengingat Allah, sedang zikrullah, dan sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan tak akan membosankan. Bahkan kebahagiaan itu akan membuka limitasi atau membuka batasan-batasan kepuasan sampai pada titik tak hingga. Tapi tentu rasa itu tak akan pernah ada. Rasa kepuasan itu tak akan pernah ada jika kesucian dan kebersihan hati tidak kunjung nyata. Sebab saat hati itu suci dan bersih, ketika hati itu suci dan bersih, maka luasnya tak bertepi dan volume atau isinya tak bertakar. Itulah dahsyatnya hati. Maka orang yang membersihkan dan menyucikan hatinya, maka dia tidak akan punya batasan kepuasan saat berinteraksi dan mengingat yang dicintainya. Maka dengan sendirinya kebahagiaannya pun tak akan berbatas. Mungkin itulah di antara makna perkataan salah seorang sahabat sekaligus menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Utsman bin Affan, ketika dia mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Lau tahurat qulubukum, seandainya hati kalian bersih, seandainya hati kalian suci, ma syabi'tum min kalami rabbikum, maka kalian tidak akan pernah merasa bosan, tidak akan pernah merasa cukup dari membaca dan berinteraksi dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Kebersihan hati menghilangkan batasan-batasan kepuasan sehingga hilanglah kebosanan.
Dan ketika hilang kebosanan, maka kita akan berlama-lama dengan Al-Quran. Tidak akan pernah bosan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena kita tidak menginginkan kebahagiaan kita lenyap dan hilang. Sahabat Asa TV, mari kita bertanya. Bertanya kepada hati kita. Sudahkah hati ini bersih dan dibersihkan? Dan berinteraksi dengan Al-Quran juga menjadi sarana untuk membersihkan hati. Ketika dibersihkan, maka semakin nagih, semakin kepingin kita berinteraksi lebih lama dengan Al-Quran. Semakin lama kepuasan semakin bertambah tanpa batasan, dan kebahagiaan pun semakin bertambah. Bahagia karena berinteraksi dengannya, bahagia karena kita bersama dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.